Saham retail ini setelah ganti nama malah ekspansi gerai secara besar-besaran. Tapi anehnya harga sahamnya malah mengalami penurunan. Lalu apakah ini tanda untuk kita membeli atau malah ini adalah sebuah bencana? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Oke, ya halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aldin di channel Rupiah Finance. Jadi di video kali ini kita akan menganalisa saham perusahaan dari ASKO yang dimana dulunya bernama S Hardware Indonesia. Saham ini saya rasa cukup menarik karena sedang melakukan ekspansi gerai secara besar-besaran, tapi uniknya harga sahamnya malah mengalami penurunan. Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, terdapat 3 prinsip investasi yang harus teman-teman ingat ya, apalagi jika seandainya teman-teman sudah sering menonton channel dari Rupiah Finance. Bahwa prinsip investasi yang pertama yaitu adalah beli perusahaan yang baik, yang artinya mereka memiliki produk yang jelas, memiliki servis yang bagus, dan kinerjanya juga bertumbuh seiring dengan waktu. Lalu yang kedua adalah beli di harga yang baik. Nah, maksud dari beli di harga yang baik ini adalah perusahaannya dijual dengan valuasi yang murah dan memberikan margin of safety bagi teman-teman investor. Nah, jika seandainya perusahaan tidak memberikan margin of safety dan bahkan tidak dijual dengan valuasi yang murah, ya jangan sekali-sekali pun teman-teman yang ada di sini berpikir untuk membeli saham tersebut. Lalu yang ketiga yaitu investasilah untuk jangka panjang, karena dalam jangka pendek harga saham dipengaruhi oleh psikologis pasar, tapi dalam jangka panjang harga saham akan berpengaruh ataupun berkorelasi secara tidak langsung dengan kinerja yang ada di dalam perusahaan. Terdapat 4 indikator sederhana yang harus teman-teman perhatikan jika seandainya teman-teman ingin membeli sebuah perusahaan ataupun beli saham. Yang pertama itu adalah produk, lalu yang kedua adalah penjualannya, lalu yang ketiga adalah laba kotor, dan yang terakhir adalah laba bersih. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke analisanya. Jadi kita akan membahas saham ASKO dengan kode saham ACES. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi ASKO ini adalah perusahaan retail penyedia alat rumah yang memiliki 245 toko yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ya tokonya ada di berbagai macam pulau. Ya mungkin teman-teman udah sering melihat juga ya bahwa ya ASKO ini ada di banyak sekali tempat, ada di mall-mall. Lalu ada juga di ya individual store-nya sendiri juga ada gitu. Ya pasti teman-teman juga sudah familiar lah dengan brand ASKO ini. Apalagi mereka baru melakukan branding ya. Jadi ya sebelum ASKO ini ya si perusahaan ini namanya adalah S Hardware teman-teman. Nah, ya ini. Jadi ya pada tanggal 1 Januari 2025 si S Hardware ini melakukan rebranding ataupun mengganti namanya menjadi ASKO. Nah, hal ini terjadi dikarenakan si perusahaan induk dari si S Hardware ini di Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia atau ACES sudah habis lisensi kerjasamanya dengan S Hardware International. Jadi ya mereka memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama lisensi S Hardware-nya dan mereka memutuskan untuk mengganti nama perusahaannya ataupun nama brandnya menjadi ASKO. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih produk dari ASKO, jadi ASKO itu banyak sekali brand di dalamnya. Jadi mungkin teman-teman tahu mungkin ada Crisbo, lalu ada Class, ada Stora, dan secara sub produknya itu ada banyak sekali, ada 20 produk. Di sini ada ya tentang appliance, lalu electrical, plumbing, sanitary, hardware, home living, lalu ada kitchenware, ada cleaning, ada automotive, decoration and furniture, dan banyak hal lainnya. Jadi di bawah brand ASKO ini ada 52 brand rumah tangga yang ya dijual, disediakan di tokonya si ASKO ini. Nah, di sini ada brand-brand yang mungkin ini kayaknya brand-brand baru ya teman-teman. Jadi ekspansi si AHI ini, si ASKO ini baru melakukan ekspansi brand yang dimana dijual di toko-toko mereka, yaitu ada Class, lalu ada Stora, lalu ada Crisbo Sing. Nah, ya, jadi si Class ini kayaknya dia menawarkan produk yang ini nih, kayak di foto itu ada pembersih rumah, lalu ada penyaring udara, dan ya bermacam produk lainnya. Lalu untuk Stora itu adalah space saving solutions-nya. Jadi mungkin dia jual rak-rak gini ya teman-teman, jual tempat, jual lemari gitu-gitu. Nah, lalu yang Crisbo Sing ini adalah ini kayaknya semacam Google Home ya teman-teman. Jadi ini dia menjual Internet of Things ya, IoT ya. Jadi
IoT itu sistem terintegrasi yang dimana itu bisa mengontrol seluruh aktivitas yang ada di peralatan-peralatan yang kita miliki di rumah tangga ataupun di dalam rumah, teman-teman. Nah, jadi ya kita bisa lihat bahwa di tahun ini ASKO melakukan rebranding di semua tokonya, bahwa kita bisa lihat di sini ada di ASKO Store di Sumatera. Sumatera ini Sumatera Utara, lalu ada di Pekanbaru, ada di Denpasar, Bali, lalu ada di Kalimantan, lalu ada di Jakarta, lalu ada di Jawa Tengah, lalu ada Jawa Barat dan Jawa Timur ya teman-teman. Nah ya, jadi ya tentunya diharapkan dari dia mengubah namanya menjadi si ASKO ini, perusahaan bisa mendapatkan revenue tambahan dan tidak lagi harus membayar lisensi kepada si perusahaan induknya. Karena kalau tidak salah ya teman-teman, ya dengan membayar lisensi ke perusahaan induknya di SH Hardware International sebelumnya, itu akan mengurangi keuntungan yang dimiliki oleh si ASKO ini ya teman-teman. Jadi ya tentunya diharapkan dengan mereka punya brand sendiri ya, setidaknya revenue mereka juga bisa tetap sustain dan tidak mengalami penurunan, tetapi ya mereka juga akhirnya tidak memiliki lagi biaya yang harus ditanggung ke brand pusatnya, si SH Hardware Internationalnya. Nah, ya jadi secara head to head menurut saya pribadi, ASKO ini memiliki saingan itu ada dua sebenarnya teman-teman. Itu ada CSAP, grupnya Mitra 10, lalu ada MDIY, itu Mr. DIY. Tapi ya saya rasa dari kemiripan produk itu lebih mirip dengan Mr. DIY ya teman-teman. Jadi ya bisa kalian pertimbangkan sendiri lah bahwa antara ASKO dan Mr. DIY ini memiliki perbedaan sih sebenarnya, karena dari produk-produk yang dimiliki antara Mr. DIY dan ASKO ini sangat jauh berbeda, karena saya yakin ASKO memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi daripada si Mr. DIY ini. Ya walaupun Mr. DIY ini murah, memiliki banyak store dan lain-lain, tapi ya produknya juga pasti kan ada harga, ada produk ya teman-teman. Ya, tapi si ASKO ini mereka memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi karena ya produk-produk yang mereka miliki itu ya lebih elit, dan segmentasi customer yang dia ingin layani itu juga menengah ke atas ya teman-teman. Ya, saya yakin ya si ASKO dan Mr. DIY ini punya moodnya masing-masing, dan saya yakin ASKO memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih dari si Mr. DIY. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa ya seluruh tokonya si ASKO ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Di Sumatera, ASKO ada 34, lalu ada di Jawa, ASKO ada 172, di Kalimantan ada 13 toko, lalu di Sulawesi ada 14 toko, di Bali dan Nusa Tenggara ada 12 toko, di Maluku ada 2, lalu di Papua ada 2. Nah, si ASKO ini juga selain dia punya ASKO, di bawahnya Aspirasi Hidup Indonesia, di bawahnya AHI ini, ya mereka juga punya brand lain ya teman-teman, yaitu namanya Toys Kingdom. Yang dimana Toys Kingdom itu ada di Bali Nusra, lalu ada di Jawa, lalu ada di Sumatera, lalu ada di Kalimantan. Sementara Sulawesi, Maluku, dan Papua mereka belum punya ya. Nah, jadi totalnya di kuartal 1 tahun 2025 ini ASKO memiliki 249 toko dan 76 toko Toys Kingdom. Nah, ini uniknya ya teman-teman. Walaupun si perusahaan ini cenderung ekspansi dari tahun ke tahun, tapi harga sahamnya mengalami penurunan, yang dimana hal ini sendiri menurut saya terjadi anomali ya teman-teman, sama seperti saham BIRT sebelumnya. Dan ya tentunya kita ini harus bisa melihat apakah ini sebuah peluang atau kesempatan yang harus kita manfaatkan, karena sangat jarang yang terjadi anomali di pasar ya teman-teman. Ya, karena dalam 5 tahun terakhir ini ASKO tidak cenderung kemana-mana harganya, dan bahkan mengalami penurunan hingga 62%. Di 5 tahun lalu teman-teman investasi di ASKO nilainya 10 juta, 5 tahun kemudian uangnya hanya tersisa lagi 4,8 juta teman-teman. Ya, sangat dalam ya sebenarnya penurunannya. Nah, tapi uniknya ya teman-teman, jika seandainya teman-teman melihat bagaimana kondisi keuangan dari si ASKO ini dalam beberapa tahun terakhir, ya kita bisa melihat bahwa ya pendapatan dan laba bersih yang dimiliki oleh si ASKO ini mulai mengalami peningkatan nih, yang dimana di tahun 2022 pendapatannya naik 3,4%, di tahun 2023 full year-nya mereka mengalami kenaikan sebesar 12,7%, dan di tahun 2024 itu mengalami kenaikan kembali di angka 12,6%.
Dan untuk laba bersih ya di tahun 2022 mereka masih minus 10%, tetapi di tahun 2023 nih teman-teman, si ASKO sudah mulai mengalami, si ACES sudah mengalami kenaikan laba sebesar 11,4% laba bersih. Lalu di tahun 2024 mereka mengalami kenaikan laba bersih kembali menjadi 15,1%. Yang perlu kita ingat, si ASKO ini adalah salah satu winter stock ya di zamannya. Dan ya, jika seandainya si ASKO dijual dengan harga yang semurah seperti saat ini, ya harus kita perhatikan. Apalagi jika melihat kondisi keuangannya yang cenderung meningkat, mengalami perbaikan kinerja. Nah, jika kita melihat chart balok ya, grafik balok yang ada di video, kita melihat dari tahun 2012 sampai tahun 2024, si ASKO ini cenderung mengalami kenaikan pendapatan. Nah, dari tahun 2012 sampai 2019, kurva pendapatannya itu cenderung naik terus, tapi di tahun 2020 karena ada COVID mulai mengalami penurunan, dan begitu pun dilanjutkan di tahun 2021 mengalami penurunan kembali. Tapi dari tahun 2021 sampai 2024, si ASKO ini sudah mengalami kenaikan pendapatan lagi. Dan jika kita melihat perbandingan antara pendapatan full year tahun 2019 yang dimana itu sebelum COVID dan di tahun 2024, nah kita bisa melihat bahwa ya tahun 2024 ini sebenarnya pendapatannya sudah lebih tinggi daripada tahun 2019 yang dimana itu tahun sebelum COVID ya teman-teman. Nah laba bersihnya juga kurang lebih sama polanya. Jadi dari tahun 2012 sampai tahun 2019, ya, si ASKO ini laba bersihnya cenderung naik, tapi karena COVID tahun 2020 mereka mengalami penurunan, begitupun 2021. Tapi dari tahun 2022 laba bersihnya sudah mulai meningkat kembali. Ya teman-teman bisa dilihat di tahun 2024 ya sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2022. Nah, tapi labanya ini berbeda dengan pendapatan, walaupun pendapatannya sudah mengalami kenaikan lebih tinggi daripada tahun 2019, tetapi untuk laba bersihnya belum mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada tahun 2019. Bahkan cenderung laba bersihnya ini ya bisa dibilang ya kurang dari 2019. Walaupun kondisi negara sekarang udah cover, udah nggak ada COVID-19 lagi ya teman-teman. Nah, menurut saya pribadi, ini terdapat anomali yang terjadi di harga sahamnya, dari harga saham si S Hardware ini. Ya intinya ASKO S Hardware ya sama ya teman-teman. Dari harga saham si ACE ini, kode sahamnya ACE ya. Nah, jadi dari tahun 2000 berapa nih? Sejak IPO sampai 2019, harga saham si ACE ini mengalami kenaikan teman-teman. Kenaikannya cukup konstan dan konsisten ya. Jadi kalau kenaikannya itu kayak S-curve ya, jadi dia naik terus ya, yang dimana hal ini bisa dikatakan wajar karena pendapatan dan laba bersihnya dalam kurun waktu sejak dia IPO sampai 2019 itu terus mengalami kenaikan. Nah, dari tahun 2019, dari tahun 2020 lah saat terjadinya COVID sampai tahun 2025 harga sahamnya itu belum recover sama sekali ya teman-teman. Padahal secara pendapatan dan laba bersih sudah mengalami perbaikan. Ya, padahal sudah recover, tapi ya kok bisa nih harga sahamnya malah mengalami penurunan secara terus-menerus. Ya, ada anomali lah bisa kita sebutkan di harga sahamnya si ASKO ini. Nah, dan kita bedah, jika seandainya kita bedah lagi, kita melihat di berita-berita, kita membaca koran. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa dari tahun 2021 sampai 2022, kenapa harga saham S Hardware ini turun dalam, dapat kita baca bahwa ya karena banyaknya investor asing yang melepas kepemilikan. Karena dari 40% saham yang beredar, free float di market, sebanyak 80% yang dimiliki oleh institusi luar negeri, bukan dalam negeri. Ya bayangin aja ya teman-teman, dari 40% saham yang beredar di pasar, 80%-nya dimiliki oleh asing, dan ya asing menjual sahamnya dari porsi mereka, menjual saham S dari porsi mereka. Ya tentunya mau tidak mau 80% ini pasti akan menyebabkan penurunan yang cukup dalam bagi harga saham si S ini.
Nah, jika seandainya teman-teman melihat lagi di laporan keuangannya selama beberapa tahun terakhir, ya ini saya ringkas dari Stockbit ya teman-teman. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa ya gross profit margin, operating profit margin, dan net profit marginnya itu cenderung stabil nih dari tahun ke tahun. Yang mana ya sangat bagus ya teman-teman, karena kita bisa mengestimasikan bahwa berapa sih pendapatan si ASKO, si Ace Hardware ini dulunya dari tahun ke tahun depannya berapa, tahun depannya lagi berapa, tahun depannya berapa lagi. Itu sangat gampang ya teman-teman, karena ya memang bisnisnya sangat mudah ditebak, dan jika seandainya tidak terjadi permasalahan yang cukup berat di kondisi ekonomi kita, ya perusahaan ini pasti akan bertumbuh dari tahun ke tahun. Ya, kita bisa lihat bahwa laba kotor GPM-nya itu ada di angka 48%, ya 47-49%, dan untuk OPM-nya itu ada di angka berapa ya? Angka 13% ya teman-teman. Angka 13%. Lalu di NPM-nya, di net profit margin-nya itu ada di angka sekitar 10%. Nah, oh ya, angka 10% itu juga terbilang cukup baik ya teman-teman, apalagi bagi perusahaan retail. Karena ya seperti kita ketahui bahwa perusahaan retail itu marginnya biasanya tipis-tipis banget ya teman-teman. Bahkan banyak sekali perusahaan retail yang marginnya itu ada di bawah 10%, bahkan ada yang 2, ada yang 3%. Bahkan jika teman-teman melihat Alfamart, itu marginnya kalau tidak salah itu NPM-nya cuma sekitar 3%, tipis banget ya teman-teman. Jadi ya jika seandainya teman-teman melihat nih barang yang ada di ASKO, misalnya ngelihat tong sampahnya Crisbo gitu, ya dari harganya misalnya 100.000 tuh. Nah, jika seandainya teman-teman beli, berarti ASKO-nya itu bersihnya dapat untung sekitar 10.000 per produknya. Nah, jika kita melihat SSG ini teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu SSG itu apa, SSG itu adalah Store Sales Growth apa gitu pokoknya namanya ya teman-teman, aku agak lupa. Nah, jadi intinya SSG ini adalah pendapatan rata-rata di setiap tokonya. Nah, baik berapapun jumlah tokonya, jika dirata-ratakan ya dalam periode terakhirnya, ya pendapatan rata-rata mereka mengalami kenaikan ya teman-teman. Nah, dapat dilihat di sini mereka udah mulai rebound ya. Nah, ini di Indonesia sendiri secara keseluruhan mereka mengalami kenaikan pendapatan per toko itu rata-rata ada di angka 2,2%. Untuk Jakarta sendiri, jika dibedah menjadi lebih spesifik, di Jakarta sendiri mereka masih mengalami penurunan minus 0,5%. Lalu ada di Pulau Jawa, di luar Jakarta itu ada mereka mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Lalu ada di luar Jawa mereka mengalami pertumbuhan yang lumayan, yaitu ada di angka 4,7% teman-teman. Nah, jadi jika seandainya teman-teman melihat salesnya, penjualannya si ASKO ini, ya sekarang di tahun 2025, 39% itu didorong ataupun disumbangkan oleh toko-toko yang ada di luar Pulau Jawa, teman-teman. Nah, lalu ada 43% itu disumbangkan oleh toko-toko yang ada di wilayah Jawa tapi non-Jakarta, lalu di 18%-nya itu disumbangkan oleh toko-toko yang berada di Jakarta. Nah, SSG ini menurut saya mengalami penurunan ya, kalau dilihat dari grafiknya itu tidak masalah, selama itu masih positif ya artinya masih baik teman-teman. Dan dapat kita pahami juga bahwa jika seandainya suatu toko, suatu store ingin melakukan perubahan brand, pastinya ada yang harus mereka korbankan dalam jangka waktu yang singkat. Mereka harus memperkenalkan brandnya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh customer mereka, yang dimana itu memerlukan waktu ya teman-teman. Karena ya banyak juga orang-orang yang masih belum tahu pastinya ASKO itu adalah Ace Hardware yang baru gitu. Dan ASKO ini adalah asli Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, tidak menggunakan lisensi dari asing lagi. Dia selama bertumbuh positif, selama mereka mengalami pertumbuhan, ya saya bisa artikan bahwa ya si ASKO ini mengalami pertumbuhan revenue yang lumayan. Nah, jika seandainya kita melihat cash conversion cycle yang dimiliki oleh si ASKO ini, ya dalam kuartal 1 2025 ini mengalami kenaikan ya teman-teman, itu ada di angka 278 hari. Nah, cash conversion cycle atau CCC itu sebenarnya bagusnya itu ada di angka 360 hari.
Karena itu artinya bahwa perputaran barang yang ada di inventorinya si ASKO ini, satu barang itu bisa terjual secara rata-rata itu bisa terjual dalam jangka waktu kurang dari 360 hari. Itu artinya sangat bagus ya teman-teman, karena artinya perusahaan berhasil nih untuk mempromosikan produknya kepada customer-nya. Nah, jika melihat kasus ASKO ini, mereka biasanya ada di angka sekitaran 240 sampai 260 lah secara rata-rata annually-nya ya teman-teman. Ya artinya itu sangat bagus ya, karena setiap mereka memproduksi, setiap mereka punya barang, mereka bisa menjadikan barang itu terjual, menjadikan uang lagi, itu dalam jangka waktu 240 sampai 260 hari. Yang dimana artinya itu masih terbilang cukup bagus dan masih rasional lah bagi sebuah toko retail. Intinya selama 360 hari, selama kurang dari 360 hari itu artinya bagus, dan semakin pendek, semakin singkat mereka bisa mengkonversi persediaannya menjadi uang kembali, itu artinya sangat bagus. Karena ya artinya si toko ini sangat pintar nih untuk menjual barang-barang ataupun produk-produk yang mereka miliki. Nah, uniknya di kondisi seperti saat ini, harga saham ASKO itu sama kayak di tahun 2012, tahun 2016. Tetapi bagaimana dengan kinerjanya? Ya kinerjanya sudah mengalami kenaikan ya teman-teman. Tentunya laba bersih, pendapatan yang ada di tahun 2013, di tahun 2016 itu sudah jauh lebih tinggi sekarang dibandingkan di tahun-tahun itu. Tapi uniknya terjadi anomali di sini, bahwa ya harga sahamnya sama seperti tahun 2013 dan 2016, tapi laba bersih dan pendapatannya sudah jauh berbeda dari tahun 2013 dan 2016. Ya, ini yang menjadi suatu ketertarikan saya untuk menganalisa saham ASKO ini. Nah, jika seandainya teman-teman melihat harga wajar si ASKO ada di berapa, ya secara PE sebenarnya harga rata-rata PE ASKO itu ada di angka 16 kali ya teman-teman. Sementara saat ini PE ASKO itu ada di angka 10 kali. Masih ada room to growth ya. Bukan, maksudnya masih ada potensi lah, masih ada margin of safety untuk mencapai angka 16 kali dari PE si ASKO ini. Sementara di PBV-nya, PBV wajar ASKO itu ada di angka 2 kali ya teman-teman. Tapi sekarang PBV ASKO itu ada di angka 1,3 kali. Masih ada, seharusnya masih ada lah kenaikan harga lagi ke depannya jika seandainya ASKO ini kinerjanya bisa bertumbuh secara konsisten dan mungkin baliklah seperti di masa-masa kejayaannya dulu. Ya seharusnya mereka dihargai di harga PBV 2 kali ya teman-teman. Nah, jika seandainya kita melihat dari relative value saja ini saham sudah terlihat murah, ya silakan teman-teman untuk melakukan analisa kembali yang lebih mendalam dan lebih dalam dan lebih komprehensif ya teman-teman. Karena teman-teman jika seandainya tertarik dengan saham ini ya harus melakukan analisa yang lebih dalam dan lebih komprehensif lagi agar teman-teman memiliki conviction, memiliki keyakinan saat membeli saham dari si ASKO ini. Tanpa adanya conviction, saya yakin teman-teman tidak akan memiliki keyakinan yang dalam untuk menghold saham dari yang teman-teman beli. Dan ya saya harap ya video ini saya inginkan hanya bersifat sebagai second opinion dan ya disclaimer on juga ya teman-teman, bahwa saya tidak ada keinginan ataupun tidak ada keinginan untuk mengajak teman-teman membeli saham ini, karena saya juga nggak dibayar sama ASKO, karena ya ini cuma berdasarkan analisa saya pribadi dan saya kira saham ini cukup menarik bagi saya. Ya silahkan teman-teman yang jika seandainya tertarik silahkan analisa lebih mendalam, dan saya harap teman-teman ya bisa mendapatkan manfaat lah dari menonton video ini. Jika seandainya teman-teman tidak beli juga tidak masalah, karena tidak ada untungnya bagi saya teman-teman. Jika seandainya teman-teman untung juga saya tidak minta. Ya, intinya ya sebagai penutup ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Intinya kalau mau kaya ya subscribe rupiah. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.